Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Bu Fatma dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi peta konsep, rangkuman, dan sinopsis buku. Adapun kompetensi dasar pada proses pembelajaran kita kali ini yaitu adalah 4.9. Membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Siswa mampu mengetahui langkah-langkah membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi yang dibaca. 2. Siswa mampu membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi yang dibaca. 1. Peta pikiran. Peta konsep atau garis alur merupakan garis besar informasi atau isi buku yang disajikan penulis. Isi buku pada umumnya terdiri dari beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Setiap subbab diperinci dalam beberapa bagian lagi. Pembahasan isi buku akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta konsep. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah memberikan contoh mengenai membuat peta konsep. Di sini judul bukunya Kiat Memandu Acara terbagi menjadi 2, yaitu adalah MC dan moderator. MC, bagiannya ada pengertian MC, kualifikasi MC, peran MC, rincian tugas MC. Sedangkan bagian moderator ada pengertian moderator, tanggung jawab moderator, menyampaikan pengantar, mengenalkan pembicara, rincian tugas moderator. Ini adalah contoh peta konsep. 2. Penyusunan sinopsis buku fiksi. Sinopsis dapat dikatakan sebagai bentuk ringkas karya sastra. Sinopsis mengungkapkan alur cerita. Sinopsis biasanya terdapat pada sampul belakang sebuah karya sastra atau dapat juga pada sampul belakang CD film. Sinopsis berisi ringkasan cerita. Jadi, sinopsis dibuat hanya untuk karya sastra berbentuk novel, cerpen, drama, dan film. Sinopsis buku fiksi dibuat dengan mengambil intisari cerita dalam sebuah buku fiksi. Ringkasan tersebut mencakup ringkasan cerita dari awal sampai akhir bagian. Adapun langkah-langkah menyusun sinopsis. A. Membaca keseluruhan cerita fiksi dengan seksama. B. Mencatat bagian-bagian penting dalam pengisahan cerita fiksi. C. Menyusun bagian-bagian penting dalam cerita fiksi menjadi sebuah paragraf sinopsis. Aturan yang perlu diperhatikan dalam membuat sinopsis. A. Membaca buku fiksi keseluruhan secara teliti. B. Memperhatikan gagasan asli pengarang. C. Isi sinopsis tidak boleh menyimpang dari isi buku. D. Memperhatikan urutan cerita sinopsis. E. Menyajikan sinopsis dengan bahasa yang efektif. Tiga, penyusunan ikhtisar buku non-fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtisar berarti pandangan secara ringkas, yang penting-pentingnya saja. Ringkasan adalah hasil meringkas. Ikhtisar disebut juga rangkuman. Ikhtisar adalah bentuk ringkas dari suatu bacaan. Merangkum berarti memendekkan bacaan.
Merangkum bacaan sama artinya mengambil intisari bacaan. Adapun langkah-langkah membuat rangkuman. A. Membaca bacaan dengan cermat dan teliti. B. Menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf, lalu dicatat sebagai informasi penting. C. Menyusun ide pokok. Ide pokok tersebut menjadi intisari bacaan. D. Menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. Penyuntingan rangkuman atau sinopsis buku. Menyunting artinya memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam rangkuman atau sinopsis buku. Ejaan, salah ketik, dan kalimat tidak efektif. Dengan adanya suntingan, diharapkan rangkuman atau sinopsis terhindar dari berbagai macam kesalahan. Langkah-langkah menyunting rangkuman atau sinopsis. A. Membaca rangkuman atau sinopsis buku dengan seksama. B. Menemukan kesalahan baik berupa ejaan, salah pengetikan, maupun penggunaan kalimat tidak efektif. C. Mencatat lalu memperbaiki kesalahan-kesalahan bahasa yang ditemukan. D. Memperbaiki rangkuman atau sinopsis yang dibaca dengan cermat. Hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. 1. Hubungan antar unsur buku fiksi. Buku fiksi terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur tersebut mempunyai keterkaitan dalam pembuatan buku. Tema cerita dalam sebuah buku fiksi akan memengaruhi unsur intrinsik lainnya. Penulis akan membuat latar baik tempat, waktu, dan suasana yang sesuai dengan tema yang dibuat. Begitu juga alur cerita dan penokohan yang ditampilkan penulis. Pastilah mengacu pada tema awal yang dibuat. Dalam alur perjalanan, tokoh dalam cerita maka akan menghasilkan amanat yang sengaja diselipkan penulis melalui isi cerita. 2. Hubungan antar unsur buku non-fiksi. Buku non-fiksi memiliki unsur pembangun fiksi yang runtut. Buku non-fiksi yang komplit terdiri atas cover sampai bagian indeks di belakang. Semua unsur pembangun buku non-fiksi merupakan satu kesatuan. Unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, isi dari buku non-fiksi tidak akan melenceng dari judul buku pada cover depannya. Begitu pula pada bagian glosarium dan indeks. Kedua unsur tersebut akan mengacu pada isi buku non-fiksi yang dibuat. Tanggapan isi buku fiksi dan non-fiksi. Tanggapan dapat disampaikan secara lisan dan secara tulis atau visual. 1. Secara lisan. Biasanya tanggapan terhadap isi buku dapat ditemukan dalam sebuah acara bedah buku. Seseorang dapat melihat kelebihan, kelemahan, ataupun hal menarik dari sebuah buku, kemudian hasil pengamatan tersebut dapat diungkapkan secara lisan dalam sebuah diskusi. 2. Secara tulis atau visual. Penyajian tanggapan secara tertulis dapat disajikan dalam bentuk resensi. Sama seperti menanggapi buku secara lisan, menanggapi buku secara tertulis juga harus mengamati buku terlebih dahulu. Kemudian, isi, sinopsis, dan juga penilaian buku disajikan dalam sebuah tulisan sederhana atau sering disebut dengan resensi.
Baik anak-anak, itu pembahasan mengenai peta pikiran, ikhtisar, dan sinopsis. Semoga proses pembelajaran kita kali ini memberikan manfaat untuk kalian, untuk kita semua. Sampai jumpa di proses pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.